Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kalian telah baca di slide awal, kita akan membahas beberapa materi mengenai pengelolaan lingkungan budidaya perikanan. Dan mari kita saksikan pada slide berikut. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang potensi perikanan air laut di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Pada slide kali ini kita akan membahas jenis-jenis kultifan yang merupakan komoditi tertinggi pada perikanan air laut, yaitu ada 3, ikan, udang, dan rumput laut. Nah, berbeda dari pembahasan, di sini kita akan membahas tentang metode budidaya air tawar. Pada metode budidaya air tawar yaitu terbagi menjadi 4, yaitu tradisional, semi-intensif, intensif, dan super intensif. Dan kali ini kita akan membahas tentang kelebihan serta kekurangan dari budidaya super intensif. Kelebihannya sendiri yaitu mudah dikontrol, pada tebar tinggi, serta pengolahan limbahnya yang tergolong mudah. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu biaya produksinya tinggi serta sangat bergantung dengan listrik. Nah, di sini kita akan membahas tentang pentingnya mengelola limbah bekas budidaya. Karena ini akan mendukung keberlanjutan budidaya perikanan, sehingga air yang telah diolah bisa dapat dikelola kembali untuk budidaya maupun bisa langsung disalurkan ke sumber mata air. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara berbudidaya yang baik, baik segi lingkungan maupun perairan. Hal pertama yang harus kita pahami di sini yaitu adalah pemilihan lokasi. Setelah pemilihan lokasi, kita harus memenuhi persyaratan yaitu persyaratan teknis dan persyaratan sosial ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang persiapan pembukaan lahan pada budidaya air tawar. Yang pertama yaitu adalah link clearing, yaitu pembersihan daerah sekitar kolam. Selanjutnya yaitu pengolahan tanah, penggalian tanah atau pembentukan bedeng-bedeng tanah membentuk kolam, serta yang terakhir adalah pemupukan tanah. Lemak yang mengandung 20% pasir. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang topografi yang baik untuk budidaya air laut. Yang pertama adalah dekat dengan sumber mata air, yang kedua adalah tidak tercemar, yang ketiga adalah tanah mengandung poros ataupun lemak yang mengandung 20% pasir. Sedangkan yang terakhir adalah di sekitaran terdapat biofilter alami yaitu pohon mangrove. Pada slide kali ini ada 3 poin pembahasan yaitu sumber air, debit air, dan kontinuitas ataupun kelangsungan air. Di mana dengan dekatnya sumber mata air, maka debit serta kelangsungan air pada perairan dalam kolam ataupun wadah itu akan berjalan dengan lancar, sehingga ini sangat penting dalam budidaya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang iklim. Di mana kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang mana sangat cocok untuk berbudidaya, baik air laut maupun air tawar. Nah, pemukiman yang padat penduduk pun tidak membatasi untuk kita melakukan hal budidaya. Di mana untuk pemukiman yang padat penduduk bisa kita lakukan yaitu budidaya super intensif. Seperti contohnya adalah bioflok. Kawasan industri. Kawasan industri tidak membatasi kita untuk melakukan hal budidaya. Yang penting di mana industri-industri tersebut telah melakukan pengolahan limbah sehingga untuk sumber air kita sendiri tidak tercemar sehingga kita bisa dapat melakukan budidaya. Berikut adalah contoh konstruksi tambak yang baik untuk berbudidaya. Nah, kita akan membahas tentang pengolahan limbah bekas budidaya, yaitu ada 2, secara alami dan secara bantuan. Secara alami yaitu dengan penambahan protein pada kolam maka akan terjadi proses pengolahan secara alami. Sedangkan untuk bantuan diperlukan mesin-mesin yang dapat mengolah limbah-limbah tersebut sehingga dapat dialurkan ke sumber mata air. Selanjutnya kita membahas tentang budidaya laut dengan pendekatan dengan lingkungan. Seperti contoh yaitu budidaya udang maupun ikan bandeng yang dilakukan pada hutan mangrove tanpa harus merusak ataupun membabat pohon-pohon mangrove tersebut. Pada slide kali ini kita akan melihat beberapa contoh keramba jaring apung. Nah, kita akan membahas mengenai potensi dan tantangan keramba jaring apung laut, yaitu potensinya. Potensinya yaitu pada tebar tinggi,
hemat biaya, dan ramah lingkungan. Sedangkan untuk tantangannya yaitu sangat sulit untuk menuju lokasi yang akan ditempatkan, serta dapat merusak ekosistem apabila penggunaannya secara berlebihan. Kita akan membahas mengenai sistem budidaya dengan sistem polikultur, yaitu antara ikan dan udang, di mana dua biota ini dibudidayakan dalam satu wadah, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Karena kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, serta memiliki begitu banyak potensi yang ada, begitu banyak pula tantangan yang harus kita hadapi dengan potensi yang kita miliki. Salah satunya adalah pencurian ataupun illegal fishing di daerah terluar seperti di Pulau Natuna. Maka dari itu kita harus menjaga kekompakan kita sehingga bisa menjaga apa yang kita miliki dan memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh alam. Demikianlah video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Ingat, stay at home.